pengalaman sukses. Ya. Merekol pengalaman sukses. Jadi orang tua harus pinter menyimpan pengalaman suksesnya anak ini ya. Terus kemudian kalau anak-anak lagi turun semangatnya, teman-teman orang tua harus bisa menghadirkan pengalaman sukses itu kembali. Yang pada gilirannya nanti suatu saat yang akan mengakses pengalaman sukses itu anak sendiri. Ya, yang ketiga adalah selalu ada kemudahan. Anak-anak harus diajari dengan harapan-harapan. Ya, harapan karena hidup itu harus ada harapan, dan harapan yang tertinggi adalah harapan rahmatnya Allah. Nah, ini kita bimbing ke arah sana, ya, menemukan ide yang baru, ya, kemudian ide-ide yang baru itu kita hadirkan di dalam satu aktivitas yang bernama doa. Kenapa harus demikian? Ya, semuanya ini adalah aktivitas otak yang mendukung, yang membuat anak-anak kita menjadi tangguh. Ya. Ada yang namanya bulan karunia Rudianti. Ini salah satu atlet panahan ya dari, kalau nggak salah dari mana ya, dari Kalimantan ya, di Pontianak atau dari mana ya? Saya minta maaf ini agak lupa. Permisi dokter, suaranya hilang. Enggak hilang tapi sedikit berkurang volumenya, kurang keras. Mungkin di sana Mbak, ini sudah maksimal nih. Oh ya, sekarang sudah. Sudah ya. Oh, sudah. Ya memang agak mobat-mabit kali ini ya. Iya, oke ya. Ini anak yang tidak memiliki kaki sama sekali. Jadi kenapa demikian? Karena yang ada hanya tulang bokong, tulang kokse aja gitu ya. Tulang bokong yang membentuk bokong aja. Ya, tulangnya tulang pahanya nggak ada sama sekali ini anak ini. Tapi dia menjuari beberapa bidang olahraga, salah satunya kalau nggak salah panahan ya. Tapi yang jelas ya, dia salah satu anak yang berprestasi di sekolahnya. Dia nggak peduli lagi dengan kondisi fisiknya yang tidak sempurna. Tapi dia fisiknya nggak sempurna, tapi otaknya sehat. Otaknya bukan sekedar normal, tapi otaknya bisa sehat. Ya, kok bisa demikian? Seperti kenapa sih? Karena orang tuanya membantu, ya, mulai dari mengasuh, mengarahkan dan sampai akhirnya membimbing dia sehingga dia menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Ada kisah cerita yang namanya Thomas Alva Edison, ya teman-teman ya. Ini Thomas Alva Edison kecil ya. Ini Thomas Alva Edison ini luar biasa. Dia mengantongi hak paten 1093 hak paten. Itu semuanya dari inovasinya dia. Pada saat dia akan menemukan bola lampu pijar, dia harus melakukan riset berkali-kali, ya, berkali-kali. Ya, dia tidak terpengaruh terhadap ocehan-ocehan yang sudah melakukan berapa kali gagal terus, berarti kamu nggak bisa. Tidak sama sekali. Nah, ini hubungannya dengan bully-membuli ini ya. Nanti tanggal 26 Desember kita belajar bareng tentang bully ya. Bagaimana bully itu merusak otak itu gimana ya, teman-teman bisa join nanti dengan kami ya. Thomas Alva Edison ini luar biasa. Semangatnya luar biasa, ya. Ketangguhan seperti ini semuanya dirakit di dalam satu piranti yang namanya otak manusia, ya. Apa yang membuat mereka mampu berkarya? Di manakah tempatnya, ya? Yang namanya ketangguhan ini semuanya ada dalam otak manusia. Karena apa? Karena ketangguhan itu kapasitas manusia, kapasitas otak manusia. Ya, sekilas tentang otak manusia sedikit aja, ya teman-teman. Biar teman-teman tahu sesungguhnya yang kita asuh, yang kita didik itu sesungguhnya otaknya manusia. Ya, ada yang mengatakan kalbu, ya sudah, kalbu itu termasuk timnya bagaimana otak bekerja. Bahwa otak manusia itu kelihatannya ada dua, tapi sesungguhnya satu. Ya, sesungguhnya satu. Ada belahan kanan, ada belahan kiri. Kalau satu belahannya saya belah, muncul seperti ini. Ya. Ada muncul gambar yang coklat muda, ya,
teman-teman perhatikan nih di videonya, ada coklat muda, lihat kursor saya ini, ada gambar yang cenderung ke putih ya, putih gading ya. Terus kemudian ada yang coklat kemerahan. Yang putih gading ini bagian otak yang bagian dalam. Sementara yang warna ampun deh. Bentar ya, saya keluar dulu. Teman-teman, tolong ya dikondisikan ya. Asik sekali kalau saya. Kadang-kadang anak kelas 1, atau mungkin adiknya, ya, tapi seru juga. Nggak apa-apa, udah. Oke ya. Jadi kita memahami, saya akan ajak teman-teman, para orang tua, para guru, saya ajak memahami otak dari perspektif yang apa namanya, yang berbeda, gitu ya. Bukan yang berbeda, yang lebih mudah dipahami, ya, bahwa otak itu ada apa namanya, 2 bagian, ya. Ada bagian dalam, ada bagian luar, ya gitu ya. Tadi kan kita sudah belajar otak itu ada dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri, oke ya. Kalau belahan itu kita buka, minta maaf, ini tetangga saya putar musik, masuk enggak? Tidak, dokter. Tidak ya, alhamdulillah. Karena di sini ini musim ini ya, musim musik gitu ya, Desemberan saja. Mudah-mudahan nggak masuk. Okay. Kalau masuk nanti saya mau mohon izin. Oke ya, peredamnya belum berfungsi bagus soalnya di ruangan. Oke ya, saya ulangi bahwa otak itu ada 2 bagian, belahan kanan, belahan kiri. Terus kemudian kalau satu belahan itu kita ambil, ya, kalau satu belahan itu kita ambil, itu nampak seperti yang satunya ini ya. Ada bagian dalam yang seperti putih gading, kemudian bagian luar yang seperti kemerah-merahan. Putih gading itu, yang bagian dalam itu fungsinya berhubungan dengan emosi. Ya, berhubungan dengan emosi. Ketangguhan itu ya, latihannya di situ. Ya, latihannya di otak bagian dalam. Sementara yang yang bagian luar ya, di bagian luar yang warna merah yang berkelok-kelok ini urusannya dengan urusan apa namanya? Urusan berpikir. Ya, urusannya dengan urusan berpikir. Jadi kalau yang bagian dalam itu hubungannya dengan emosi, ingat-ingat ya, bagian dalam urusannya dengan emosi, sementara bagian luar urusannya dengan berpikir. Nah, anak-anak usia SD ya, bagian dalamnya terus berproses. Nanti ketika usia 12 tahun ya, 12 tahun bagian dalam, otak bagian dalam ini sudah sempurna, sudah 100%. Ya. Nah, sementara yang bagian luar untuk berpikir ini juga proses nanti sampai matangnya itu sampai usia 21 tahun atau 24 tahun ya. Ya, di sini teman-teman pahami aja bahwa ada 2 bagian otak, ada daleman, ada luaran ya. Seperti pakai baju. Ya, pakai baju pasti ada daleman, saya juga pakai daleman ya, gitu ya. Terus kemudian ada luaran. Daleman urusannya dengan apa tadi? Dengan emosi, dengan gerak, itu daleman ya. Jadi gerak refleks, motorik halus, apa-apa itu banyak aktivitasnya dengan otak bagian dalam. Motorik kasar itu otak bagian dan otak bagian dalam. Nah, di usia 0 sampai 7 tahun itu otak bagian dalam itu berkembang sangat pesat sekali. Ya, sangat pesat sekali. 0 sampai 7 tahun itu berkembang sangat pesat sekali. Terus ya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, wah ini masih luar biasa. Maka guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini harus menyerupai guru TK, TKB. Ya, terutama kelas 1, ya. Jadi kalau guru kelas 6 jangan disuruh ngajar kelas 1. Tapi kayaknya kalau Bunda Aulia ini kayaknya kelas 6 boleh, kelas 1 juga boleh. Ya, lihat, karena apa? Karena kelas 1 itu otak dalamnya perkembangannya cukup cepat sekali, sementara otak luarnya perkembangannya tidak secepat daripada otak yang di dalam. Ya, clear ya?
Saya ulangi lagi, otak dalam fungsinya untuk emosi dan apa namanya, dan gerak, ya. Terus otak luar fungsinya untuk berpikir berbahasa, ya. Nah, otak luar ini mulai tumbuh pesat, ya, mulai anak-anak mulai 5,5 tahun, 6 tahun, ya, terutama di daerah prefrontal cortex untuk membantu proses berpikir anak, gitu ya. Dia akan terus berkembang terus, ya. Terus berkembang, nanti usia 10 tahun akan semakin sempurna, ya, semakin lama semakin sulit ininya, ya. Memang harus begitu, ya, karena targetnya anak-anak di apa namanya, ketika harus berpikir itu salah satunya punya keahlian yang namanya problem solving, menyelesaikan masalah dan seterusnya. Oke ya, teman-teman, ya, clear ya di sini, ya. Saya buka kembali, ya, biar gambarnya bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, proses belajar, proses membangun ketangguhan pengasuhan pendidikan itu terjadi di tingkat neural, di tingkat sel. Selnya apa? Sel saraf yang namanya neuron. Jadi otak tadi dibangun oleh neuron ini, ya. Jumlahnya neuron ini kurang lebih 100 miliar. Cuma untuk anak-anak kita sudah kurang lebih, ya, lebih daripada 100 miliar, gitu ya. Karena risetnya anak-anak sekarang itu, ya, jumlah neuron itu bisa sampai 187 miliar. Sementara kalau kita itu sekitar 100 miliar. Oke, ya? Paham ya, teman-teman, ya? Jadi di tingkat neuron ini apa namanya, proses pembangunan termasuk pembangunan ketangguhan kita. Oke ya, teman-teman, ya. Oke, kita lanjutkan. Waduh, cepet banget waktunya. Nah, ini tadi otak dalam, otak luar. Oke ya. Nah, dalam membangun ketangguhan diri, ya, ya, ada satu hal yang teman-teman harus install, harus berikan sejak anak-anak usia dini. Usia dini itu ya usia 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun bahkan, 1 tahun bahkan, gitu ya. Yang berhubungan dengan keyakinan diri. Ya, anak-anak sih belum punya keyakinan, cuma contoh-contoh tentang termasuk yang berhubungan dengan ketangguhan, gitu ya. Misalnya gini, ya, misalnya orang tua jangan mudah mengeluh dengan anak-anak, gitu ya. Susah, nak, gitu ya. Ya, sesekali sih boleh, tapi jangan terlalu sering. Jangan-jangan nanti itu diadopsi oleh anak dan itu dijadikan sebuah referensi anak. Ini yang meriset adalah Lisa Feldman Barrett dari Harvard Medical School, ya. Dia menemukan bahwa hati-hati dengan nilai-nilai yang ditanamkan pada anak-anak di usia dini, ya. Di usia dini itu ya kita menggunakan batasan 6 sampai 7 tahun lah sekitar itu, ya. Nah, cuman juga harus perhatikan anak-anak di usia 7, 8, 9 tahun. Nah, ini fase perubahannya. Oke, ya. Menanamkan sebuah nilai-nilai, ya, menanamkan sebuah nilai-nilai itu banyak caranya. Yang paling bagus itu diberikan contoh, ya, termasuk nilai ketangguhan. Kenapa orang jadi tangguh? Karena ada nilai-nilai yang diyakini, ya, ada nilai-nilai yang diyakini. Oke, ya, misalnya ada satu konsep berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, itu akhirnya berjuang dulu. Itu sebuah konsep, sebagai konsep yang bisa diyakini oleh pribadi-pribadi masing-masing orang, gitu ya. Nah, berikan contoh-contoh, ya, yang bisa berhubungan dengan ketangguhan, ya. Bagaimana teman-teman berkarya dan seterusnya, ya, berikan contoh-contoh itu, ya. Kenapa kok dengan contoh? Karena anak-anak itu cara belajarnya mereka menggunakan satu komponen otak yang namanya mirror neuron. Mirror itu cermin, neuron itu sel saraf. Jadi sel saraf yang fungsinya mencontohi, mengcopy paste, gitu ya. Mencontohi, ya. Nah, kenapa demikian? Sel neuron itu berkembang sejak usia 9 sampai 10 bulan.
Jadi anak-anak yang sudah 8, 9, 10 bulan itu mirror neuron sudah berkembang. Dia akan sudah mulai mencontohi aktivitas kita keseharian. Nah, di situ nilai-nilai yang terekam oleh anak, ya, anak sih nggak sengaja merekam, ya. Kenapa? Karena sistem otak dalam, karakter otak dalamnya anak-anak itu kan menyerap gitu aja, gitu kan. Nah, kalau di sekitar kita berisi tentang kondisi-kondisi yang tidak mendukung tentang ketangguhan, ya gitu ya. Ini sangat berbahaya sekali untuk membangun sebuah nilai-nilai. Oke ya, teman-teman. Nah, salah satu nilai-nilai, salah satu nilai-nilai ketangguhan yang didapatkan oleh anak, yang digunakan oleh anak ini membuat anak ini gini. Anak yang tangguh itu dia memiliki kemampuan untuk bahagia. Ya, saya ulangi. Anak yang tangguh, salah satu ciri-ciri anak yang tangguh itu ya, anak memiliki kemampuan untuk bahagia atau bergembira, happy, ya, untuk sukses lagi dan sukses lagi. Itu channelnya ya, orang yang ngesor. Oke, setelah selesai, ya, saya juga membutuhkan konsentrasi yang luar biasa ya. Kanan kiri ini distract-nya luar biasa, di dalam. Tapi tenang saja. Ayo, teman-teman konsentrasi lagi ya. Saya ulangi bahwa anak-anak yang tangguh ya itu memiliki karakter ya. Dia mampu untuk bahagia setelah ada sesuatu yang sulit menimpanya, buruk menimpanya. Oke ya. Jadi ketika ada anak-anak misalnya dari jatuh terus bangun dengan santai, dengan tidak merengek-rengek terus, itu karena salah satu contoh-contoh anak-anak yang insya Allah akan tangguh. Ya. Nah, bagaimana cara membuat anak-anak senantiasa bergembira? Nah, yang teman-teman tadi harus Anda berikan latihan-latihan yang berisi tentang pengalaman emosi yang konstruktif, pengalaman emosi yang bahagia, sehingga konsep itu akan diambil. Oke ya. Yang kedua, anak yang tangguh memiliki kemampuan mengelola rasa cemas. Perhatikan ini. Ya, saya garis bawahi ya. Anak yang tangguh, perhatikan ini, serius banget ini. Ya. Oke. Anak yang tangguh memiliki kemampuan mengelola rasa cemas dan rasa takut. Dan lucunya, kebanyakan anak-anak yang rasa cemas dan takut ini anak-anak pintar. Lucunya. Ini ada kesalahan pengasuhan. Anaknya cerdas, ya cerdas, rasionya, intelektualnya cerdas, tapi emosinya nggak cerdas. Oke ya. Anak-anak intelektualnya cerdas, tapi emosinya nggak cerdas, sehingga dia tidak mampu ketika ada tekanan-tekanan emosi yang sifatnya rasa cemas. Ini banyak sekali ya, ketika sudah masuk di fase masa kuliah dan seterusnya, ada tantangan kehidupan yang sangat luar biasa ya gini ya, yang membuat anak-anak tidak bisa mengelola kecemasan. Karena apa? Karena dia nggak memiliki pengalaman emosi yang konstruktif. Bisa jadi karena di era pengasuhannya, pengalaman emosi yang dia dapatin selalu berisi dengan pengalaman-pengalaman emosi yang destruktif. Ini harus dicatat ya. Jadi kalau kita temperamental, kita mengasuh anak-anak dengan penuh temperamental gitu ya, itu membuat pengalaman emosi anak itu jadi destruktif. Dan itu risetnya Lisa Feldman Barrett, pengalaman emosi yang destruktif itu nanti akan ke bawah sampai remaja, dan ketika sudah remaja dia masuk di dalam satu pola berpikir, dan pola itu dipakai. Oke, dan pola itu dipakai. Oke ya. Yang ketiga, anak membutuhkan orang tua yang bahagia. Nah, ini masalahnya. Ya, kenapa masalahnya? Kadang-kadang orang tua nggak berpikir sama sekali bahwa
bahwa kebahagiaan anak ini, ya, kebahagiaan anak ini bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada pengalaman kebahagiaan kita sebagai orang tua. Ya, saya katakan bahwa orang tua yang pendendam, orang tua yang pendongkol, orang tua yang susah maafkan dan lain sebagainya, itu membuat dia tidak bahagia. Ketidakbahagiaannya membuat dia kurang tangguh, dan pada gilirannya kalau dia memiliki anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang, ya, cara dia menyikapi sesuatu, cara dia merespon sesuatu itu ditangkap oleh anak, dan kalau itu kurang membahagiakan maka anak pun akan menampakkan ketidakbahagiaan. Ya. Ini teman-teman harus dicatat, ya, terutama rasa cemas, karena setiap orang pasti ada cemas. Ya, setiap sesuatu yang kita merespon pasti ada nilai cemas. Persoalannya besar atau kecil itu tergantung tiap-tiap individu mengelola kecemasan itu, dan kemampuan dia memiliki pengalaman-pengalaman emosi yang konstruktif yang bisa meminimalisir, ya, dorongan-dorongan kecemasan yang begitu meledak-ledak pada anak-anak, ya, pada diri manusia. Oke. Yang pertama, bagaimana sih membangun pengalaman emosi, ya? Pengalaman emosi, ya. Syarat pertama, lingkungan anak harus bahagia. Lingkungan anak harus bahagia itu bukan anak minta apa, nyoh, kamu butuh apa, nak, nyoh, ayah ibu kaya raya, bukan begitu. Ya, bahkan kalau Anda lakukan begitu, anak-anak jadi tidak bisa hidup, tanda kutip, ya. Dia istilahnya burung tidak bisa terbang. Ya, karena tidak dilatih untuk terbang, bahasanya gitu. Nah, anak-anak harus diberikan tantangan, ya. Tapi tantangan yang dihadapi oleh anak-anak itu, anak-anak harus bahagia. Anak-anak menyikapi tantangan itu harus dengan tertawa. Oke, ya. Nah, ketika anak-anak merasa ketakutan, orang tua harus bisa meyakinkan, nah, kamu bisa, nah. Gitu, yakin kamu bisa. Ibu percaya deh, ibu yang paham sekali dengan kamu. Pada orang tua ketika memberikan semangat pada anak-anak, dan yang begini akan direkam oleh anak-anak. Oke, pengalaman emosi yang konstruktif, pengalaman emosi berkontribusi terhadap pembentukan pola pikir. Ini perhatikan ini, ya. Anak-anak yang pintar tapi cara meresponnya berantakan, karena apa? Karena pola pikirnya yang tidak terbentuk dengan sempurna. Teman-teman tahu kan pola, kan? Teman-teman kalau dulu belajar buat baju, kan gitu kan? Belum bisa buat baju, apa yang Anda lakukan? Anda pakai apa namanya? Pakai kertas gitu. Buat apa nih? Buat pola, gitu ya, biar nanti motongnya kain, biar gampang. Demikian juga di proses berpikir. Ya, pola pikir itu risetnya dari Lisa Feldman Barrett di Harvard Medical School, ya. Dia melakukan riset cukup lama, ya. 2016 dibuka itu risetnya, dan ternyata salah satu yang mempengaruhi kehebatan remaja itu adalah pola pikirnya, yang ternyata proses pembentukan bukan hanya saat dia remaja, ternyata saat dia mulai dari PAUD, mulai dari SD dan seterusnya. Ya, pengalaman emosi yang konstruktif membentuk pola berpikir yang konstruktif. Demikian juga sebaliknya, kalau Anda memberikan pengalaman emosi di rumah yang destruktif, ya, anak-anak reaktif, ya, anak-anak emosional, ya, susah ngendaliin diri dan seterusnya, pasti dia akan mencontoh seperti itu. Oke, ya. Bagaimana cara menghadirkan emosi yang konstruktif? Langsung contoh aja, ya, teman-teman, ya. Ini perhatikan ini video ini, perhatikan betul-betul, ya, ini perhatikan betul-betul. Kalau seandainya, menurut pendapat Anda, ya, seorang orang tua yang memiliki anak yang cacat, tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki, katakan tidak memiliki tangan dan kaki sempurna, ya, mungkin tangannya cuma bahu tok, gitu ya, kakinya cuma paha saja, gitu ya. Terus Anda beri latihan, orang tua itu memberikan latihan, minta anak suruh naik tangga seperti ini. Kira-kira pendapat Anda seperti apa? Oke. Kita aja paling-paling, aduh, nggak usah, wis kui
sikil nggak punya saya gitu ya istilahnya, walaupun mungkin nggak mengucapkan, paling kita akan lebih kamu duduk aja gini. Namun orang tua ini saya salut banget ini orang tua ini, dia memiliki 2 anak, yang anak pertama perempuan sempurna, anak yang kedua yang anak perempuan yang pakai baju merah ini, anak laki-lakinya yang pakai baju loreng biru ini, ya dia tumbuh tidak sempurna, tidak memiliki kaki dan tidak memiliki tangan. Saya harus mengatakan begitu karena kakinya pendek sekali, ya hanya paha saja, paha pun mungkin sepertiga dari bokongnya, gitu ya. Demikian juga tangannya. Meskipun demikian, karena anak ini butuh hidup, ya anak ini perlu kehidupan, perlu proses hidup, ya maka dia perlu bekal. Maka oleh orang tuanya diberikan tantangan-tantangan. Ya, tantangan-tantangan yang dia berikan, ya ibunya tidak lupa menyediakan sarana itu, salah satunya dengan kondisi emosi yang penuh bahagia, penuh percaya diri. Ya, teman-teman perhatikan bagaimana cara ibunya melatihnya, ya. Bukan dia diletakkan di kursi roda atau dia diletakkan di tempat tidur terus, enggak. Dia suruh naik tangga 1, 2, 3, 4, 5 tangga. Anak nggak punya kaki, nggak punya tangan, diminta oleh ibunya naik tangga seperti yang dilakukan oleh kakaknya. Oke ya, ini pengalaman bagi anak luar biasa. Bagi saya ternyata sama kakaknya. Kakakku dia bisa menganggap begitu, sehingga keyakinan diri, ya self esteemnya dia itu akan tumbuh dan berkembang dengan sangat sempurna. Ya, teman-teman perhatikan. Lihat. Kakaknya sudah selesai. Oke. Bagaimana lihat? Bagaimana ibunya memberikan semangatnya pada dia. Oh, I forget. You told me you're not a baby. You're a big boy. You big boy. Okay. So now, wait your turn. Hold on, Justin. Oke, dia memberikan sebutan-sebutan white chicken. Teman-teman mengatakan white chicken itu salah satu sebutan kebanggaan, ya gitu ya. Spider Navy, lihat, dagunya juga digunakan untuk melakukan upaya naik itu. Semuanya resource yang dimiliki. Oke, ini sudah tangga ketiga. Oke. Oke. Be careful. Ibunya sudah mulai cemas, tapi ibunya bisa ngelola kecemasan. Oke. Lihat, ditawari bantuan dia enggak mau tawaran. Lihat upayanya, lihat. Teman-teman lihat. Oke. Oke, perhatikan serius, Bunda. Oke. Oke. Sukses. Oke, sukses. Tersenyum lepas, oke ya, anaknya luar biasa, dia semakin tumbuh keyakinannya, ya, semakin dia bisa melakukan bisa menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan potensi yang dia miliki, ya, salah satunya yang dia miliki, bekal yang dia miliki apa? Pengalaman emosi yang konstruktif. Ini penting sekali. Ya, para orang-orang sukses, teman-teman, ya. Para orang-orang sukses selalu yang saya ketemukan itu adalah melihat sesuatu pasti happy. Melihat sesuatu pasti senyum. Ya, itu bisa kita implementasikan hadisnya Rasulullah itu ya. Pilih yang mudah. Jangan yang mudah-mudahin lah, jangan dipersulit gitu kan. Cari yang mudah, ya. Bahkan di dalam Quran sendiri kan sudah bahwa setiap ada kesulitan itu dikerubungi oleh kemudahan. Teman-teman cukup memahami aja, melatih anak-anak untuk memahami
Oh, ini kesulitannya, ini tantangannya, nah, ini. Kalau ini kita harus latihan lagi, harus tambah ilmu dan seterusnya. Minimal kita mengenali aja ini kesulitan. Ya, jangan ngomong kesusahan. Kalau di dalam doa-doa Rasul itu, kalau kesusahan itu suruh menghilangkan. Tapi kalau kesulitan, minta bantuan pada Allah untuk membantu menguraikan. Gitu kan. Beda. Ya, beda. Kesusahan itu cenderung ke emosional. Kalau kesulitan itu cenderung ke kognitif. Gitu. Maka apa namanya, cukup mengenalkan kesulitan, terus kemudian fokuslah pada kemudahan. Cari. Ya, karena otak kita cara kerjanya begitu. Ya, kalau Anda akan fokus pada kesulitan, maka Anda akan digiring oleh otak Anda untuk mendapatkan kesulitan terus. Ya, apalagi dengan Anda punya kelainan-kelainan metabolisme otak, ya, wah itu ayah bunda ya. Jadi anak kita harus kita latih mendapat pengalaman emosi yang konstruktif. Ya, apapun itu, selama otak anak itu normal, teman-teman, selama otak anak itu normal, pasti dia bisa kita jadikan pribadi-pribadi yang unggul. Ya, banyak anak-anak yang tidak punya kaki prestasi, ya tadi, ya, anak yang nggak punya tangan prestasi, anak yang nggak punya kaki dan tangan prestasi. Tapi ada juga anak yang punya tangan punya kaki nggak berprestasi, kan gitu. Karena apa? Karena tidak memanfaatkan karunia Allah yang namanya otak. Ya, kenapa kita bahas otak? Karena di Al-Qur'an bahas otak, gitu ya. Di Al-Qur'an itu di surat Al-Alaq ayat 15-16 itu menyampaikan tentang ubun-ubun, tentang nasia. Ya, bahasa neurosainsnya prefrontal cortex. Oke ya. Prefrontal cortex itu otak yang bagian di belakang lidah, di belakang dahi kita. Ayo kita pegang dahi kita. Plus di belakang itu ada otak manusia, spesial pada manusia yang membedakan antara manusia dan bukan manusia. Jangan dirusak nih. Ya, cara memfreshkan otak ini, salah satu caranya dengan bersujud. Kalau bersujud, dia di bawah jantung, maka aliran darahnya akan banyak di otak kita yang di belakang dahi ini, ya. Anda tahu kan kalau jaringan itu banyak otaknya. Jaringan itu banyak suplai darahnya, otomatis banyak nutrisi yang masuk di situ. Otomatis banyak oksigen yang masuk di situ. Seger. Oke ya? Sip ya, teman-teman, kita lanjutkan. Kurang 6 menit. Kurang 6 menit. Sorry. Bagaimana menyelesaikan tugas dengan rasa senang. Jadi tantangan itu, teman-teman, ini saya senang sekali dengan sekolah-sekolah alam itu. Salah satu pelajarannya adalah tantangan-tantangan. Dan itu dibutuhkan. Oke ya, itu dibutuhkan oleh anak-anak, ya, untuk latihan emosinya menghadapi tantangan-tantangan, ya. Melatih tantangan itu, teman-teman, berikan latihan tantangan itu yang tuntas, menyenangkan. Kalau belum tuntas, jangan Anda katakan, yo nggak selesai, jangan. Oke ya. Anda katakan belum selesai, dan nanti Anda bisa bimbing posisinya sudah sampai sini, ya. Kita menuju ke sana, ya. Kita bisa jalan lagi, ya. Latihan untuk tantangan ini saya rasakan ketika saya naik dulu punya hobi hiking. Di SMA biasanya mendaki Gunung Lawu lah minimal, gitu ya. Ketika mendaki itu kadang-kadang kita istirahat. Istirahat itu bukan gagal, bukan, ya. Kita menyatukan potensi, menambah potensi dan seterusnya, ya, gitu ya. Mungkin haus kita minum, bahasanya gitu, biar kita naik lagi. Nah, melatih anak-anak melakukan sesuatu itu sangat penting sekali, menyelesaikan. Ya, yang simpel-simpel aja. Misalnya, ya, kalau mulai dari anak-anak itu motong sayur, motong kacang panjang. Satu kacang panjang dipotong, selesai. Itu aja udah pelajaran luar biasa bagi otaknya.
bagi otak sang anak. Ya, kalau SD tentunya ya, SD nanti akan berkembang ke SMP tentunya ada tantangan-tantangan yang sudah tidak asing lagi. Salah satunya adalah naik tebing, gajah tebing dan seterusnya. Oke ya teman-teman ya, kawal sampai selesai. Oke ya, kawal sampai selesai. Naik pohon, ya. Naik pohon itu penting sekali loh, ya, anak-anak bisa naik pohon. Ya, karena apa? Karena risetnya anak-anak yang bisa naik pohon itu IQ-nya lebih tinggi daripada anak-anak yang nggak bisa naik pohon, gitu ya. Nah, apa namanya? Cara melatihnya harus tuntas. Ya, kalau nggak bisa saat itu nanti dilanjutkan lagi, ya. Lanjutkan lagi, orang tuanya atau gurunya itu bisa memberikan apa namanya imajinasi bahwa kemarin usahanya sangat luar biasa sampai level ini gitu ya. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Gitu ya. Sehingga anak nanti memiliki pengalaman pengalaman emosi menuntaskan satu proses latihan. Oke. Sip ya. Yang kedua. Daya ungkit. Ya, yang kedua daya ungkit. Daya ungkit ini salah satu cara untuk membangun tekad. Daya ungkit ini ada satu bagian otak yang berhubungan dengan daya ungkit ya. Kita baca dulu prinsipnya ya. Data dan informasi tersimpan rapi di dalam file-file memori. Jadi anak-anak udah ajari apa-apa itu file-filenya tersimpan rapi di memori yang ada di bagian otak yang namanya hipokampus gitu ya. Terus kalau yang emosi amigdala pun ikut berperan melakukan proses penyimpanan agar bisa menjadi memori jangka panjang. Memori berisi file kesuksesan berkontribusi dalam mewujudkan perilaku sukses. Oke, demikian juga sebaliknya. Oke ya. Jadi para orang tua ini alangkah baiknya bisa membantu menyimpan memori-memori sukses anak. Bukan yang tidak sukses, bukan yang diingatkan memang kamu dasar pemalas, dasar goblok, dasar ajang gitu ya. Yang ya teman-teman ya, ini catat ini. Selama anak Anda normal, tidak ada yang bodoh. Saya ulangi ya. Selama otak anak Anda itu normal, itu nggak ada yang bodoh. Oke ya. Nggak ada yang bodoh karena Allah sudah mendesain struktur itu sesempurna mungkin. Oke ya. Nah, yang bedanya apa? Ini pengasuhan ya, model-model stimulasinya, rangsangan-rangsangannya gitu ya, yang membuat nanti sambungan-sambungan sel sarafnya jadi berbeda. Termasuk pengalaman sukses. Ya, pengalaman sukses itu bukan hanya sekedar foto-foto tok, bukan gitu ya. Foto itu harus diberikan makna gitu ya. Harus ada pemaknaan, harus ada nilai-nilainya di situ. Oke ya, saya dulu salah satu pemantik daya ungkit saya pribadi itu mendapat juara 1 baca puisi ketika saya kelas 4. Oke, baca puisi setingkat kecamatan, ya memang setingkat kecamatan, tapi saya bangga luar biasa karena saya hadir dari desa yang sangat tertinggal, terus kemudian juara 1 seluruh kecamatan. Nah, saya kalau ngomong begitu langsung merinding gitu ya. Karena apa? Hormon neurotransmitter saya di era itu misalnya dosis dopamin saya katakanlah ya ini katakanlah 100 gitu ya, atau 100,1 gitu ya. Itu saat ini akan menuju ke arah situ untuk mengingat-ingat kembali. Nah, ini penting sekali para orang tua membimbing anak-anaknya untuk bisa mengingatkan kembali sukses-suksesnya. Oke ya. Kenapa? Karena ini bagian daya ungkit yang sangat luar biasa. Riset di dalam neuroscience ini memberikan sentuhan awal listrik gitu, sengatan awal trik gitu ya, yang membuat bisa melakukan aktivitas strum ke seluruh jaringan-jaringannya. Oke ya, ingatkan kembali kesuksesannya. Suksesnya itu bukan hanya ranking dan seterusnya, enggak ya. Banyak sekali sukses.
ya, sukses dia membantu ayahnya misalnya membuat kolam ikan misalnya, bisa. Sukses ketika dia mendesain sama teman-temannya membuat robot-robotan misalnya gitu ya, sukses, oke. Ya, jadi yang begitu-begitu dicatat. Bahkan sukses naik pohon pun bisa menjadikan sebuah catatan untuk antik agar anak-anak bisa bangun lagi ini ya, kekuatannya, tekadnya. Oke ya. Salah satu cara untuk membangun daya ungkit itu adalah temukan sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Oke ya. Temukan sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Anak-anak bosen belajar tadi yang saya katakan, atau bahasanya yang lain sudah tidak tangguh belajar lah gitu kan. Karena apa? Karena tidak menemukan daya tariknya. Ya, tidak menemukan daya tariknya. Bahkan dalam suasana pembelajaran, dalam suasana belajar tidak menyenangkan, gaduh bisa. Nah, bayangin di tempat Anda anak sedang belajar, tetangga mutar tim poras kelas jedong pasti membuat tidak nyaman. Nah, ini temukan rasa nyaman. Mohon maaf ini agak cepat dikit ini. Kemudian yang kedua, recall sukses tadi. Ini bisa Anda wujudkan dalam bentuk storytelling, bisa nongkrong pas di sore hari gitu ya. Yang paling asik itu storytelling. Jadi para orang tua yang memiliki anak-anak PAUD kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan sampai kelas 6 pun ya gitu ya. Kalau Anda pintar melakukan satu recall sukses ya dalam bentuk storytelling, dalam bentuk cerita-cerita, wah menarik banget. Ya, tonton ya. Anda coba ya. Anda coba anak-anak yang kurang semangat, Anda ajak sama-sama masuk di dalam satu kegiatan yang namanya storytelling. Isi dengan kesuksesan dia. Oke ya, apalagi satu kelompok gitu, misalnya putra putri Anda misalnya ada 7 orang gitu ya, Anda tahu itu 7-7-nya suksesnya di mana-mana, Anda sebutin satu-satu pas cerita, wah itu jadi bangga sekali tuh anak. Oke ya, tontonnya. Kenapa bangga? Ada terilis tuh dopaminnya. Ya, ini dopamin ini luar biasa. Kalau kita bisa atur dengan baik ya, dia bisa membangkitkan semangat salah satunya untuk belajar. Oke ya. Yang ketiga, terakhir, bangun harapan. Ya, bangun harapan. Selalu ada kemudahan. Dan jadi pada latihan keseharian di rumah, anak-anak melakukan sesuatu gitu ya, bangun kemudian sampai mencari sesuatu aja, jangan terlalu panik. Semakin panik semakin susah menemukan, gitu kan. Santai ya, santai dalam arti dalam benaknya ada kemudahan. Maka saya dulu diajari oleh orang tua kita, kalau Mas mencari sesuatu yang kesulitan banget itu suruh baca doa, ya mudimu ya mu'id. Nah, seperti itu ya. Itu amalan-amalan yang realisasinya sangat luar biasa. Dan kenapa demikian? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, doa itu memiliki efek yang sangat luar biasa terhadap rasa berharap bahwa hari ini lebih baik daripada kemarin, bahwa besok lebih baik daripada hari ini. Itu membuat orang hidup, membuat kehidupan kita bisa menjadi jauh lebih indah daripada kita tidak punya pengharapan. Prinsip otaknya berbicara begini, teman-teman. Berpikir harapan menjadikan otak mengeluarkan hormon dopamin yang pada gilirannya menghasilkan motivasi diri. Nah, ini kadang-kadang atau seringkali anak-anak kita yang usianya masih SD ya menemukan harapan, ini perlu kita bantu. Perlu kita bantu.
Sehingga nanti ketika dia sudah menemukan harapannya itu, gitu ya, dia punya pengalaman emosi ketika menemukan harapan itu. Nah, pengalaman emosi itu akan menambah kuatnya keyakinan. Kalau keyakinan itu kuat, maka harapan itu, ya, harapan itu seakan-akan terwujud gitu. Banyak sekali hal-hal persoalan-persoalan kehidupan yang muncul ya ini pada orang tua ya, yang muncul yang penyelesaiannya ketika kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kontribusi Allah terhadap persoalan-persoalan itu. Ya. Misalnya doa waktu malam hari, waktu di waktu lail dan seterusnya. Ini akan membantu. Nah, begitu itu anak-anak dilatih. Ya, anak-anak dilatih sedemikian rupa sehingga muncul harapan-harapan yang sangat luar biasa. Nah, dengan harapan yang salah satu indikator anak-anak punya harapan itu, anak-anak menemukan ide-ide baru. Oke ya, saya ulangi. Salah satu kita monitor ya, ini anakku ini punya pengharapan atau tidak, gitu ya. Yang Anda temukan dia punya ide baru enggak? Kalau dia tidak memiliki ide yang baru, ya, maka harapannya relatif menurun dibandingkan dengan ketika dia punya ide yang baru. Itu cara kerja otak begitu, teman-teman. Ya, nah, agar harapan itu jadi kuat, ya, agar harapan itu jadi kuat, maka harapan itu dimasukkan di dalam doa. Ya, sertakan Allah di dalam harapan itu, ya, yang pada memang kita tidak memiliki kekuatan kan, hanya kita berupaya aja. Ya titik terakhir ya terserah Allah lah gimana ya, dan pasti Allah akan memilihkan hal yang terbaik buat kita. Dengan cara begini, maka teman-teman, ketangguhan yang Anda trainingkan pada anak-anak Anda itu basicnya itu basic ilahiyah, di mana Allah sebagai cantelan tertinggi untuk membangun tangguh, ya, di mana Allah menjadi pelindung yang paling kuat, Allah menjadi gantungan yang paling kuat, Allah menjadi penolong yang paling kuat. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa ya Ayah Bunda pemaparan materi dari Dr. Amir. Wah, saya tercengang sekali, Dokter. Dan saya juga penasaran, Dokter. Kenapa ini ya neuron kita itu hilang 87 miliar ya, Dokter? Dari usia anak-anak tadi yang 187. Iya, 187 miliar hilang menjadi tinggal 100 saja, Dokter. Kenapa ini, Dokter? Kita terlalu banyak dibentak gitu, Dokter. Tidak demikian. Oh, kalau bagaimana? usia kita itu rata-rata 100 miliar. Oh. Jadi teman-teman yang ada riset ya, teman-teman yang lahir di bawah tahun 2000 ya, itu rata-rata neuron Anda 100 miliar. Tapi anak-anak yang lahir di atas tahun 2000 itu rata-rata sudah di atas 100 miliar. Ada yang 132 miliar, ada yang Profesor Taruna Ikrar di Irvine University dia melaporkan anak-anak sekarang itu neuronnya rata-rata 187 miliar. Oh. Artinya apa? Artinya secara fasilitas saja anak-anak itu lebih pintar daripada kita. Gitu. Jadi para guru AIDS ini yang anak-anak yang kita ajari ini ya jumlah neuronnya jauh setengah daripada kita. Jadi wajar kalau anak-anak akselerasinya cepat, dan ketika saya masuk di beberapa sekolah alam ya Jakarta dan seterusnya gitu ya, itu sangat memungkinkan anak-anak sekolah alam itu cerdas-cerdas. Serius. Ya, saya bisa membuktikan secara ilmiah. Saya sudah sampaikan ke teman-teman. Bahkan TK itu pelajaran proses pendidikan tingkat TK itu seyogianya itu 70-80% itu di luar gedung. 20-30% baru di dalam gedung. Itu dengan kapasitas otak.
Jadi kalau anak-anak SD, apalagi ini nanti Al-Ghifari ini juga buka TK ya. Wah, itu seru banget itu. Seru banget. Sudah Ya. ada. Seru ya. Oh, sudah ada gitu. Ada. Serunya apa? Satu aja. Serunya satu ya. Neuron tadi, sel-sel saraf tadi, ya, kalau dengan pendidikan seperti model sekolah alam dan seterusnya ya, gitu ya. Itu sambungannya itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada kita yang belajarnya dalam gedung. Dan kalau sambungannya banyak, ya risetnya Profesor Taruna Ikrar, neurogenesisnya juga banyak, jumlah neuronnya juga banyak. Gitu. Jadi potensi untuk cerdas. Gitu. Ya mudah-mudahan, ini mohon izin nanti nggak lewat dari jam 6 ya. Oh, nggih. Nggak lewat dari jam 5. Di sini udah azan. Baik, langsung saja nggih dokter, silakan, kita ya. buka sesi tanya jawab. Di room chat itu sudah ada Mbak Vina. Ya, sebentar dokter. Iya. Dari bundanya Mas Vino, kelas 5. Assalamualaikum Bapak, untuk mendukung tumbuh kembang anak yang tangguh dan cerdas dan berakhlak mulia tidak lepas dari pengaruh lingkungan, terutama keluarga. Kalau orang tua kadang emosi atau cerewet bagaimana? Sudah berusaha sudah berusaha direm, masih juga akhirnya nanti orang tua minta maaf dan ngasih pengertian ke anak kenapa tadi sampai marah-marah karena dibilangi secara halus itu kurang digape. Gimana dokter? Langsung saja. Ya. Sekarang saya mulai dari sini ya, bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan, ya, salah satu kebutuhannya adalah perhatian. Oke ya. Anak-anak itu butuh yang namanya permata insan. Biar jadi permata, saya singkat menjadi permata insan. Ini juga cara belajar neuroscience. Ya. Pernya itu perhatian, ma-nya itu mandiri, ta-nya itu cinta. Permata. Jadi anak-anak itu butuh perhatian, kemandirian, ya, dan cinta. Permata insan, innya bermain, dia butuh bermain. Ya. Jadi jangan anggap anak-anak itu bermain itu nakal, enggak. Anak-anak itu bermain itu untuk pematangan otaknya. Ya, insan, S-nya santai, sosialisasi, berinteraksi. Jangan biarkan anak ngumpet ya, kecuali ini dalam musim pandemi ya kan ya, agak dikurangin lah gitu aja. Oke ya. Insan permata insan A-nya ya, bermain ya, S-nya sosialisasi, An-nya ya, aku mencintaimu. Ya, An-nya itu aku mencintaimu dengan rasa nyaman. Jadi statement saya I love you nak, gitu itu penting, gitulah. Ini penting ya. Sekarang saya maju ke depan, yang namanya perhatian. Di dalam perhatian itu ada pengakuan dan penghargaan. Oke ya. Nah, ini persoalannya. La ilaha illallah. Anak-anak yang kurang perhatian, anak-anak yang ibunya sibuk, ya pastikan Bunda tadi nggak sibuk ya. Kalau sibuk jawabannya di sini. Ya. Kalau orang tua sibuk, terus kurang memberikan perhatian pada anak, maka orang tua akan memberikan perhatian pada anak dikala anak berbuat kesalahan. Karena tujuannya biar kesalahannya baik kan gitu ya. Tapi persoalannya orang tua tidak pernah memberikan perhatian pada saat anak tidak berbuat kesalahan. Ya. Dan banyak sekali memberikan perhatian pada saat anak berbuat kesalahan. Nah, lama-lama apa yang disampaikan oleh orang tua dikala anak berbuat kesalahan ini dianggap dianggap oleh anak ini sebuah perhatian. Anak pertama merasa biasa-biasa saja. Ini cara kerja otak anak. Anak pertama ya ada perasaan takut dan seterusnya.
Tapi bundanya selalu memberikan perhatian atau ayahnya memberikan perhatian pada saat anak melakukan kesalahan. Lama-lama perhatian itu akan dimaknai oleh otak dengan sebuah kenikmatan. Maka cara anak untuk mendapatkan rindu dengan perhatian, maka anak akan melakukan sesuatu yang oleh orang tuanya dianggap salah. Ini pastikan ini, ya. Yes or no melakukan seperti ini. Oke ya. Kalau tidak, ya, kalau iya segera perbaiki. Kalau tidak, perhatikan yang kedua. Yang kedua, ada satu fenomena orang tua Indonesia. Ya, orang tua Indonesia itu kecakapan emosinya masih di bawah rata-rata. Kecakapan emosi. Yang namanya kecakapan emosi itu bukan pada saat Anda emosinya bagus pada saat kondisi lingkungan tekanan-tekanan biasa-biasa aja. Ya itu sih semua orang bisa. Tapi yang dimaksud Anda memiliki kecakapan emosi yang bagus ketika ada tekanan. Ketika ada tekanan. Misalnya anak Anda sudah capek, gitu kan? Di rumah anak berantakan bermain. Gitu kan? Padahal Anda sudah bilang jangan berantakan gitu misalnya. Ya, sampai di rumah akhirnya ini singkat cerita ini, ya. Akhirnya Anda cubit anaknya. Pahanya sampai biru-biru, anaknya nangis, ya. Akhirnya anaknya tertidur, ya. Ketika sudah jam 9 malam Anda pun mengamati anak itu. Biru-birunya di paha masih ada dan Anda berjanji, "Nak, sumpah deh, Mama tidak akan mengulang lagi." Oke. Tapi ternyata ketika stimulus itu datang lagi, Anda tetap akan melakukan itu. Dan selesai itu Anda minta maaf lagi. Itu yang bermasalah anaknya atau ibunya. Itu riset dari Joseph Leduc dan seterusnya. Itu yang bermasalah ibunya. Ibunya harus masuk terapi. Ya, terapi emosi. Dalam arti harus latihan emosi. Harus latihan mengelola emosi. Banyak orang bisa menggunakan emosi, tapi belum sampai di skill of emosi atau emotion skill, belum masuk di tataran situ. Masih biasa-biasa aja. Nah, kalau teman-teman udah melakukan hal yang sama, perhatikan ya, teman-teman melakukan hal yang sama, yang cenderung emosional, sudah lebih dari 3 kali tank loh, lebih. Ya, 3 kali tank ini lebih emosional yang sama, stimulus yang sama, segeralah Anda membenahi emosi Anda. Karena kondisi emosional Anda akan mempengaruhi kualitas pola pikir anak ketika nanti anak jadi dewasa. Ya mumpung anak masih kecil-kecil kan gitu, segera benahi. Dan saya udah ribuan saya punya kelas namanya Brain Based Emotional Skill. Itu latihannya 3 bulan, 6 bulan. Seperti itu, teman-teman. Nah, pesan saya, pastikan Bunda tidak emosional. Ya. Karena yang bermasalah bukan anak. Yang bermasalah jangan-jangan kita. Oke ya. Yang dibenahi siapa dulu? Orang tua dulu. Baru anak. Oke ya. Sangat berbeda sekali kualitasnya, hasilnya, teman-teman. Demikian, terima kasih. Iya. Terima kasih atas jawabannya, Dokter. Ada pertanyaan lagi? Masih boleh ya, Dokter? Silakan. Assalamualaikum, Dokter Amir. Mohon izin bertanya. Anak saya bermasalah di bagian otak amigdalnya dan didiagnosa ADD. Bagaimana cara meningkatkan konsentrasinya, Dokter? Terima kasih. Iya. Jadi ADD, attention deficit disorder ya. Jadi sebenarnya harus dipastikan dulu ya, kelainan di amigdalanya itu kelainan fisik atau kelainan fungsional. Oke, harus dipastikan. Kalau kelainan fisik agak susah diperbaikinya. Biasanya kalau kelainan fisik kita menggunakan mana yang paling berpotensi kita benahi.
Oke ya. Kalau kelainan fisik, kalau dia sudah ngamuk-ngamuk ya sudah. Yang penting ngamuk-ngamuknya tidak mecahi barang, tidak mengancam seseorang, gitu ya. Nah, itu kalau kelainannya sudah di fisik. Kelainan di fisik itu biasanya ada tumor atau kelainan dari melahirkan, dari sejak lahir, maksud saya bukan melahirkan, kelainan sejak lahir, ada pertumbuhan tumor di masa dewasa, ada kecelakaan dan seterusnya. Nah, ini bisa menyebabkan fisik. Tapi yang paling banyak adalah kelainan fungsi. Kelainan fungsi karena apa? Karena tidak dilatih amigdala. Amigdala itu otak yang sejak anak lahir itu amigdala sudah matang. Jadi begitu anak lahir itu salah satu program pengasuhan Anda, pendidikan Anda adalah emosi. Nah, coba direnungkan ya, sejauh mana teman-teman mengajari emosi pada anak-anak Anda. Ya. Daniel Goleman menulis di Emotional Intelligence, ya, itu disadur dari riset-risetnya baik Joseph Leduc maupun Antonio Damasio dan lain-lainnya, ya, bahwa untuk mengenali emosi itu dimulai, untuk bisa cakap emosi itu dimulai dari mengenali emosi. Katanya si siapa, satu periset satu ini, beliau mengatakan minimal 5 emosi yang harus Anda kenalkan pada anak. Ya. Kapan dikenalkan itu? Ketika anak usia 4 tahun. Ya. Pertama yang dikenalkan adalah emosi takut. Yang kedua adalah emosi marah, yang ketiga adalah emosi sedih. Yang keempat adalah emosi senang, yang kelima adalah emosi jengkel. Ini minimal. Emosi itu kan ratusan kan gitu. 5 itu Anda kenalkan ke usia 4 tahun. Setelah Anda kenalkan, Anda latih untuk mengelola emosi. Sudahkah Anda melatih emosi anak? Agar anak, atau jangan-jangan justru merusak? Jangan-jangan justru merusak. Kondisi emosi, kondisi emosional keluarga yang penuh temperamental, ini risetnya Lisa Eliot, ya. Yang penuh temperamental membuat sambungan-sambungan neuron yang seharusnya itu nyambung untuk membangun kecerdasan, dengan marahnya Anda, dengan melototan Anda, gitu, minta maaf ini ya, ini pretel semua, ya. Dan bahkan bukan sekedar meretel, teman-teman, bahwa neuron itu ada body neuron, ya. Di dalam body neuron itu ada inti neuron, di dalam body itu ada lisosom, ada mitokondria dan seterusnya. Itu bocor itu, bodinya itu kempes itu neuron. Kalau kok kempes, neuron itu mati, belum saatnya mati. Neuron ada ukuran mati, namanya apoptosis, ada saatnya mati, ada jamnya mati. Setiap 100 sampai 120 hari dia mati. Tapi ini belum saatnya mati, hanya karena melototan Anda, bentakan Anda, ya, bentakan yang emosional, ya. Anda bisa merasakan, ya, bentakan yang suara keras, ada bentakan yang emosional. Ada suara keras, ya, ada yang, kalau bentakan itu emosional. Kalau emosional itu yang bisa meretelin sambungan-sambungan neuron. Artinya apa? Itu kan pembunuh, pembunuh anak-anak kita, gitu kan. Pembunuh apa? Pembunuh neuronnya. Nah, jangan sampai amigdalanya yang sedang tumbuh dan berkembang, dia sudah, anak pas lahir, amigdalanya sudah siap diberikan tangan, ya. Tapi dia masih berkembang dan tumbuh. Nanti sampai 12 tahun paling delaynya 13-14 tahun baru selesai dia. Oke, nah pada saat masa pertumbuhan, amigdala isinya juga neuron-neuron, ya. Juga neuron-neuron. Pas amigdalanya sedang latihan, emosi, ada bentak, meretel semua. Dampaknya apa? Dampaknya apa? Kita temukan pada anak-anak yang lahir, gitu ya, amigdalanya tidak simetris, gitu ya. Belahan kiri lebih kecil daripada belahan kanan, atau kecil dua-dua, dalam kecil
lebih kecil dari ukuran yang normal, ya. Kalau kita bedah mayat para pelaku pembunuhan itu psikopat itu, kita temukan kan amigdalanya kan lebih kecil daripada rata-rata. Ya, sayang ini riset-risetnya untuk apakah hubungan dengan pengasuhan dan seterusnya itu sedang dilakukan. Memang agak gampang-gampang susah meriset ini ya, gitu ya. Salah satu referensinya yang dilakukan adalah si Lisa Elliot ya. Dia meriset anak-anaknya sendiri nah, ini teman-teman harus kita pikirin. Nah, kalau misalnya anak Bunda tadi ternyata ada masalah di emosi ya. Usianya berapa, Bun? Konsultasi sekalian aja. Usianya berapa ini? Monggo diaktifkan volumenya, Bu, ibundanya Mas Hafid. Usianya berapa ini yang Ibu bilang amigdalanya kok error? Usianya 8 tahun, dokter. Iya, waduh, apalagi. Usia 8 tahun itu masih usia tubuhnya masih bunga itu, masih ininya. Nah, apa yang Anda harus lakukan? Udah evaluasi lingkungan yang emosional, lingkungan yang temperamental, ya, dibenahi kembali, gitu ya. Saya berikan pengalaman emosi yang konstruktif, ya. Bukanlah anak-anak ceria dan seterusnya. Oke ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak mandiin. Pripun dokter, masih diberi kesempatan atau kita sudah? Satu lagi ya, satu lagi. Oh, satu lagi. Gini, saya minta yang langsung bertanya. Oke, ada? Enggak. Oh, Bu Susi. Monggo Bu Susi, silahkan. Terima kasih. Suara saya nyampe, Bu? Sampai jernih, Bu, jernih. Alhamdulillah, nggih. Terima kasih, Pak. Ini saya mau bertanya. Saya mempunyai anak yang masih balita ya, yang usianya 3 tahun 4 bulan. Nah, itu konsultasi sama bu gurunya, bagaimana perkembangan anak saya. Perkembangan anak saya katanya itu ya karena memang usianya sudah matang ya, Dok ya. Jadi masuk itu 3 tahun, nanti kalau SD itu 7 tahun. Jadi pas menurut saya. Katanya bu gurunya itu sangat dewasa sekali karena bisa ngomong, tapi saya lihat itu di satu sisi itu ya akhirnya disuruh mengalah. Misalkan kalau ada temannya begini dia jadi sering disuruh mengalah gitu. Nah itu saya takut kalau nanti ada trauma jadi kalahan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini untuk batas anak remaja, Dok. Misalkan anak remaja itu belum bisa misalkan memilih menentukan keinginannya nggak semua seperti itu, tapi saya melihat itu ada 2 hal. Yang pertama itu misalkan keinginan baju seperti itu ya, belum bisa saya inginnya yang bagaimana, itu yang pertama. Terus keinginan yang 2 itu misalkan target. Jadi misalkan target, misalkan saya lihat di hafalannya gitu ya, hafalan Qur'annya. Wah, terserah Umi saja, terserah Ibu saja, saya harus bagaimana. Nah, itu mungkin yang benar bagaimana, terus saya bagaimana cara membangun emosi, membangun apa yang harus saya perbaiki. Ngapunten, itu saja, Dok. Terima kasih. Iya. Penjelasannya 1 chapter ini, Bu. Untuk remaja. Remaja ini pekan yang lalu di kelas kulon ya, tiap Ahad itu kelas saya rutin tiap Ahad kita membahas tentang remaja, tentang otak remaja, the teenage brain dynamic ya, kita baca otak remaja. Kalau Bunda masuk kejawab ini dah. Kalau Bunda masuk di kejawab ini, karena memang untuk menjawab gini ya. Nah, ya saya tak ikut saja berarti ya. Tapi sudah selesai, Bu. Mudah-mudahan nanti kita buat lagi. Mudah-mudahan kita buat. Nanti mudah-mudahan. Yang pertama, anak usia 3 tahun 4 bulan ya. Anak usia 3 tahun 4 bulan ini otak bagian dalam sedang berbiasa ya, terutama hipokampusnya, otak untuk berpikir, untuk belajar, otak
yang fungsinya untuk menyimpan memori dan seterusnya, dia sudah mulai bisa dirangsang. Cuma anak usia 3 tahun 4 bulan itu otak pemahamannya belum sempurna. Nanti kalau ketika usia 5,5 tahun sampai 6 tahun baru dia sempurna, ya. Maka dari itu ketika dia suruh mengalah itu yang dia belum bisa memahami, oh aku kalah enggak. Ya, dia enggak memahami itu. Dia hanya memahami contoh-contoh yang lain. Bisa jadi yang dia gunakan adalah peristiwa-peristiwa yang ada di cerita gitu. Oh, sana itu kok mengalah, ternyata dia jadi orang baik. Yang digunakan itu. Ya, yang digunakan itu. Jadi belum masuk di aku kok suruh mengalah terus gitu ya. Belum masuk di level itu. Dan saya pikir ini langkah yang bagus ya. Langkah yang bagus. Apalagi kalau bisa dipancing-pancing. Anak-anak usia 3 tahun 4 bulan ini bisa pancing-pancing, kalau bahasanya bagus ya, bisa dipancing, kenapa kakak atau mbak mau mengalah. Itu ya, misalnya gurunya ikut mancing situ, karena hipokampusnya sudah mulai oke ya. Nanti dia bisa, apa yang dia jadikan pemandunya, gitu ya. Apa yang akan jadikan pemandu. Dan itu penting, itu nanti itu bahan nilai, bahan value yang akan dia gunakan untuk referensi setiap dia melakukan sebuah decision making, sebuah pengambilan keputusan. Begitu gurunya, ya teman-teman ya, nanya itu kenapa dia. Karena anak-anak usia 3,5 tahun, 4 tahun itu kadang-kadang pikirannya nyeleneh gitu ya. Aneh-aneh gitu ya. Aneh buat kita. Kadang-kadang kita nggak bisa nangkap, tiba-tiba muncul cereng gitu kan. Ada seorang anak usia 4 tahun ya, akan keluar dari orang Islam. Dia bilang, Bunda, aku mau keluar dari orang Islam. Loh, kenapa? Oh, Bundanya udah bingung nih. Oh, gitu. Ternyata setelah jadi tanya, kenapa sih Mbak kok mau keluar dari orang Islam? Mbak itu mau beli mainan, Bunda, gitu ya. Nah, mainan itu nempel di makanan, gitu. Nah, makanan itu nggak ada tulisan halal. Kan kita Muslim kan nggak boleh beli yang nggak ada tulisan halal. Maka Mbak mau keluar dulu dari orang Islam biar bisa beli itu, gitu. Nanti kalau sudah beli masuk. Iya. Budanya udah bingung ternyata, oh alah langsung gitu. Nah, lucu-lucu kan anak-anak kan gitu. Jadi kadang-kadang nanti anak itu mulai akan berpikir rasional gitu ya. Itu setelah ketika sudah masuk 5,5 6 tahun. Udah mulai dikit-dikit ya, rasional sederhana tentunya ya gitu ya. Ternyata kalau ini dilakukan oleh anak 5,5 tahun, maka pertanyaannya pertanyaannya menjurus kepada kira-kira apa yang menjadi kenapa kamu mau mengalah, kira-kira kalau bilang nilai tentunya belum tahu ya, kira-kira apa yang ingin kamu dapatkan sih dari mengalah itu. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi dapat pahala dan seterusnya gitu ya. Ini ada anak tapi usia 5 tahun ya, anak usia 5 tahun nggak mau diajari berenang, bukan 5 tahun, 5,5 tahun, hampir 6 tahun, nggak mau diajari berenang. Dia ngomong berenang kan sudah banyak yang menolong, ada pelampung apa-apa Bunda gitu ya. Tapi begitu berenang itu sunnah Rasul, dan kakak kamu kalau bisa berenang kamu dapat pahala, akhirnya mau berenang gitu kan. Lihat ini. Jadi sebagai guru, sebagai orang tua harus kreatif cara berpikirnya. Oke ya. Jadi tenang aja Bunda, insya Allah nggak masalah. Cuman ada catatan-catatan untuk para guru yang jangan sampai terkesan dia itu mengalah dan tidak punya pedoman ya. Bahasa kita pedoman, bagi anak sih bukan pedoman sebetulnya ya gitu ya. Bagi anak mungkin contoh dicerita dengan mengalah akhirnya jadi baik dan seterusnya kan gitu. Itu yang dicontoh. Oke, yang ketiga, yang terakhir ini mudah-mudahan untuk anak remaja ya. Remaja itu otaknya remaja itu, anak-anak remaja itu ya, saya mengukur anak remaja itu, saya menggunakan WHO ya, 14 ke atas ya.
sampai usia 21, delaynya 24 tahun. Ya. Otak remaja itu beda dengan otak anak-anak. Oke. Jadi ketika sudah 14 tahun ke atas, ini modelnya otak remaja itu sudah beda sama di bawah 14 tahun ke bawah. Cara mengasuh pun berbeda. Kalau yang 14 tahun ke bawah mengasuh, kalau cara 14 tahun ke atas itu membimbing, mendampingi dan seterusnya. Ya. Ini yang penting sekali. Otak remaja itu, ya, tadi kita belajar otak dalam, otak luar kan, ya. Otak dalam fungsinya emosi, otak luar fungsinya berpikir, ya. Otak dalam remaja sudah sempurna 100% tumbuhnya, orang berkembang. Oke. Sampai dewasa nanti berkembang. Ya usia 50 tahun baru turun sedikit. Ya, saya ulangi, otak remaja, otak emosinya sudah sempurna 100%. Sementara otak berpikirnya baru 95%. Artinya apa? Remaja itu impulsif cara berpikir, ya. Remaja itu cara berpikirnya, yes, pokoknya dilakukan. Nggak pernah berpikir resiko. Oke ya, perhatikan ini. Unik sekali remaja ini. Terus yang kedua, ini teman-teman, kalau dia cenderung impulsif, tenang-tenang aja, Anda jangan marah. Ya, karena cara berpikirnya remaja masih dipengaruhi oleh pikiran emosi. Kognitifnya belum berkembang 100%, sebagaimana otak emosinya. Sehingga kognitifnya sering dijajah, sering didikte oleh emosinya, gitu ya. Maka teman-teman jangan salah sangka kalau sama remaja itu, ya. Memang dia meledak-ledak emosinya. Ya, kenapa? Karena sistem kendalinya belum sempurna. Maka fungsi kita melatih sistem kendalinya agar bagus. Ya, yang salah satunya adalah melatih ini tadi, menentukan target. Kalau anak selalu ngomong begitu, itu hampir dipastikan ada yang otoriter di rumah ini. Nggak, maaf, nah. Ada yang otoriter. Sedemikian rupa sehingga kemampuan memilih anak terbelenggu oleh kekuatan emosinya. Nah, ini harus teman-teman, jenengan harus kembalikan bahwa anak harus memiliki kemampuan memilih dan memutuskan. Ini di dalam neuroparenting itu salah satu tujuan utama mengasuh itu adalah membuat anak jadi pemimpin. Pemimpin menjadi presiden bukan, tapi memimpin diri. Pemimpin itu keterampilan untuk memilih, memutuskan, merencanakan, dan mengerti baik dan buruk. Nah, itu harus dikembalikan fungsinya. Itu di bagian fungsinya ada di belakang belakang mata sini, sama di dahi sini bagian belakang. Harus dikembalikan. Kalau enggak nanti dia mengkeret, enggak berfungsi. Sayang. Apalagi kalau ini perempuan. Ini perempuan laki-laki pun. Kalau perempuan kasihan. Nanti jodohnya terserah mama lah, mama yang suka yang mana. Hati aku. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ayah Bunda dan Dokter Amir, kita sudah selesai dari pemaparan materi dan sesi tanya jawabnya. Dan kita sebagai pendidik maupun orang tua, kita tentu belum puas dengan batasan waktu seperti ini. Oke. Untuk informasi saja Ayah Bunda, ini ada sosial media dari Dokter Amir yang monggo bisa panjenengan ikuti nanti di Twitter ada @amirzuhdi dan di Facebook group ada Neuroparenting Practitioner Class with Dokter Amir. Nanti bisa kami share lewat grup-grup paguyuban sehingga panjenengan semua bisa ikuti. Ini ada dikit saya sampaikan ini, Bun. Ini ya, teman-teman. Ada IG, teman-teman kalau ingin masuk IG Dr. Amir Zuhdi atau Neuroparenting School. Terus kemudian ada Facebook group Sekolah Neuroparenting, atau Anda ingin mendapatkan WA siaran langsung ya, hampir tiap hari, Anda bisa masuk di WA 0821 3645 7526. Oke ya. 0821 3645 7526 ini sudah terekam ya, nanti insya Allah bisa ada situ. Oke, terima kasih. Udah. Baik. Dan pertanyaan Ayah Bunda yang belum terjawab, insya Allah tetap kami rekam. Jadi nanti insya Allah kalau dokter berkenan, kalau dokter berkenan bisa kami share ke dokter dan
kami bisa mendapatkan jawabannya. Atau langsung saja nanti share ke Facebook aja, Facebook group ya. Share ke Facebook group, saya jawab di situ. Oh, nggih, siap dokter. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Sangat besar sekali manfaat yang kita dapat hari ini, Ayah Bunda, dan sampailah kita pada penghujung acara, yaitu doa ya kepada Ustadz Hasim. Monggo kami persilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma tahfidhna bil arifin wa nahfidhna bi hidayatil faqih. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqna fahman wasi'an. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا لنا إماما ولما سلمنا من أمرنا وعلى الآخرة نسألك رضاك والجنة وجعلنا وأولادنا حملتنا ولادنا وتسمعنا إلى من أهل العلم وأهل الخير ورسلنا وعدنا ويتيما ولكن ولا تجعلنا وإياهم من شر الغير ربنا تقبل قولنا وتقبل استجابة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسعنا مع أبرار يا أسلم ورحمة الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Amir atas materi yang luar biasa dan tentunya akan menambah semangat kita sebagai orang tua dan pendidik untuk menjadikan generasi muda kita, generasi kita menjadi generasi yang tangguh tentunya. Dan kami juga berterima kasih kepada peserta seminar yang sangat antusias sekali sampai kita tidak bisa membacakan semua pertanyaannya. Dan juga kami berterima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Selamat beraktivitas kembali. Bunda, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh absen di grupnya masing-masing ya, ya. Sampai akun nasi goreng ngikutin aku loh. Akun nasi goreng di IG ngikutin akunya apa ini? Hah? Wes, saya kelas. Ya, terima kasih. Sama-sama, Ayah Bunda. Sama-sama, Budaya Mas Hafid. Dadah. Dadah. Music and audio more accessible than ever. Itu ya iso. Spektakuler heboh Mas. Belanja online dapat Mas. Bayar Grab dapat Mas. Jajan-jajan dapat Mas. 12 kamu Mas, 12 pemenang setiap hari. Pakai OVO sekarang.
kasih Mas.